mudah-mudahan dalam semangat yang sama, kita ingin terus mengabdi untuk masyarakat, bangsa, dan negara yang kita cintai ini. Pertama, tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Komandan Sesko TNI, Marskal Madya TNI Arief Widianto. Tepuk tangan untuk komandan kita. Juga hadir, terima kasih kepada Wakil Komandan Sesko TNI, Mayor Jenderal TNI Budi Eko Mulyono. Terima kasih. Saya juga tentu ingin menyapa sekaligus mengucapkan terima kasih kepada para pejabat utama Sesko TNI. Ini hadir para Jenderal Laksamana dan juga Marskal dari berbagai ilmu ataupun background yang saat ini juga menjadi pejabat utama di Sesko TNI, termasuk para dosen dan patun Sesko TNI, dan tentunya yang saya cintai dan banggakan, para perwira siswa Dikrek 53. Tadi saya mendapatkan informasi ada 212 siswa dan diantaranya ada 8 siswa mancanegara. Saya juga salam kenal kepada para siswa mancanegara dari berbagai negara. Dan tentunya saya senang sekali bisa kembali lagi ke kampus ini. Rasanya baru kemarin, ternyata itu 9 bulan yang lalu. Tapi komandan dan wadannya masih sama, jadi rasanya baru kemarin begitu. Padahal sudah 9 bulan yang lalu. Dan ketika itu saya hadir dalam kapasitas sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dan hari ini dalam kapasitas yang baru, walaupun tentunya juga masih banyak relevansinya dengan apa yang akan kita bahas hari ini, bagaimana memperkuat pertahanan negara. Saya hari ini mengemban amanah sebagai Menteri Koordinator di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Terima kasih sekali lagi telah mengundang saya dan tentunya saya mendoakan semoga Sesko TNI semakin maju dan sukses. Dan para perwira di sini hadir banyak teman-teman saya juga di sini. Terutama tadi yang ketua kelas kebetulan saudara asuh ya. Nama keluarga asuhnya Muk. Masih sama kan? Kalau ganti tolong saya dikasih tahu. Saya mendapatkan informasi ada 61 orang, satu angkatan dengan saya. Tapi juga di sini saya lihat cukup banyak senior saya yang juga menggembleng saya dulu di akademi. Tapi baik-baik semua, saya lihat wajahnya tadi. Tidak ada yang saya ingat dulu agak keras gitu, enggak, semuanya baik-baik, persuasif, edukatif. Kalau ada yang agak keras dulu sudah kita lupakan semuanya. Juga ada adik-adik lifting ya, 2001. Mana Kolonel Danang ada di sini? Komandan, ini yang setiap hari mengingatkan saya, tolong jangan lupa tanggal 17 hadir di Sesko TNI. Saya katakan, saya geser semua agenda untuk saya pastikan hadir hari ini. Ya. Bagus juga memajukannya yang ada hubungannya sedikit-sedikit lah begitu. Saya boleh sambil turun aja? Ya.
Tes. Jadi 53 nih ya. Tahun lalu 52. 53 sukses gitu ya. Gimana tulisannya tuh? Oh ya. Diatur sendirilah pokoknya ya. Yang penting sukses semuanya. Saya doakan semoga semuanya sukses. Hari ini kita ingin sama-sama menyatukan energi kita, melihat Indonesia 5, 10, bahkan 20 tahun ke depan. 2025 adalah sebuah tahun yang menentukan. Karena apa yang kita lakukan hari ini 5 tahun, 10 tahun lagi, itu akan menentukan apakah Indonesia benar-benar bisa menggapai cita-citanya emas di tahun 2045. Apakah kita optimis Indonesia bisa menjadi negara yang kita idamkan tersebut? Optimis? Optimis ya? Kalau optimis kita lanjutkan diskusi kita hari ini. Infrastruktur ini adalah backbone, harus menjadi tulang punggung pembangunan bangsa. Infrastruktur ansih tidak akan membuat atau menjamin sebuah negara bisa maju dengan sendirinya. Tapi hampir bisa dipastikan tanpa infrastruktur yang memadai, Indonesia tidak akan bisa menjadi negara yang maju, negara yang modern, negara yang rakyatnya sejahtera. Tesisnya di situ. Infrastruktur penting dan mendasar. Termasuk saya tentunya akan membahas relevansinya dengan pertahanan negara. Ini foto tahun lalu, September tahun lalu, dan sekali lagi Sesko TNI dengan segala dinamika, saya tahu hari ini ada perubahan kurikulum termasuk durasi pendidikan, tapi teruslah menjadi Center of Excellence. Karena Sesko TNI tentunya memiliki tanggung jawab moral untuk mempersiapkan para perwira, semoga semuanya bisa semakin sukses karirnya, bintang bertebaran pada saatnya, dan benar-benar bisa membawa keunggulan, bukan untuk diri sendiri, bukan juga hanya untuk institusi yang kita cintai, tapi juga untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Ada 3 agenda. Yang pertama, mari kita melihat megatrends dan perkembangan lingkungan strategis di dunia saat ini dan apa yang harus kita antisipasi ke depan. Yang kedua, urgensi pembangunan infrastruktur dan kewilayahan. Dan yang terakhir, tentu yang punya kaitan erat dengan pertahanan negara, baik matra darat, laut maupun udara. Mari kita